Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizkan Firmansyah di channel Sagala IT dan masih dalam playlist belajar web programming dasar. Sekarang kita masuk ke part keempat ya teman-teman. Kita akan belajar tentang image, links sama tabel. Ya, jadi teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 materi lagi. Yang pertama ada hyperlink, lalu ada image, dan yang terakhir ada elemen tabel gitu ya teman-teman. Kita lanjut saja ke materi pertama, yaitu tentang hyperlink. Hyperlink merupakan salah satu sintaks HTML untuk menghubungkan satu dokumen ke dokumen lain. Ya, singkatnya hyperlink ini sebagai penghubung ya teman-teman, penghubung antar halaman web atau situs itu. Jadi kan banyak sekarang web yang memiliki satu atau lebih dokumen ya teman-teman, atau halaman. Misalkan ada halaman tentang home-nya atau berandanya gitu, ada tentang produknya mereka, atau tentang mereka, about us ya gitu, atau kontak mereka gitu. Itu masih banyak lain sebagainya gitu ya. Salah satu tugas hyperlink itu ya untuk menghubungkan atau menyambungkan satu dokumen itu dari satu web itu tersebut gitu. Cuman ya di satu sisi, untuk satu dokumen yang sama juga bisa kita masukkan ke atau sisipkan ke link yang lain ya. Misalkan kita punya web untuk disambungkan ke halaman Facebook kita gitu, itu bisa sekali sama teman-teman. Ya, contohnya seperti ini ya teman-teman. Jika kita kerjakan satu project, maka hyperlinknya ini kita arahkan ke dokumennya gitu. Misalkan saya punya halaman about us gitu di pages ini, nah kita langsung direct aja ke path-nya gitu, atau direktorinya gitu, direktori si page tersebut. Oke, kita lanjut ke materi kedua tentang image. Ya, image itu sesuai dengan nama ya, untuk memanggil atau memasukkan file image ke dalam situs web gitu. Ya, jadi dengan adanya tag image ini kita bisa menyisipkan image kita atau gambar kita ke dalam web yang kita inginkan gitu. Misalkan foto profil atau foto-foto seperti di Pinterest itu atau di Instagram, itu kan memakai tag image kebanyakan ya teman-teman. Salah satu pemanggilnya kayak gini ya teman-teman. Kita punya image yang berada di direktori path-nya ke image.jpg kayak gini teman-teman. Pemanggilnya memakai atribut yang namanya source. Ini src itu source ya teman-teman, atau sumbernya itu dari mana. Kita bisa masukkan nama image-nya sini sesuai dengan direktori yang teman-teman ada image tersebut itu disimpannya di mana. Oke, lanjut ke materi terakhir, ada tabel teman-teman. Tabel di sini merupakan tag. Tabel itu sebenarnya sebuah tag ya, tapi karena terdiri dari beberapa tag, jadi mungkin saya menyebutnya sebagai elemen ya. Jadi tabel itu tag atau elemen yang bisa membuat tabel gitu teman-teman. Ya, tabel itu terdiri antara kolom dan baris kan. Kita lihat seperti di Excel itu kan tabel ya teman-teman, terdiri antara kolom dan baris itu, di sisi vertikal dan sisi horizontalnya seperti itu. Jadi dia itu sebuah bidang elemen sebenarnya. Ya, untuk membuatnya sebenarnya kayak gini ya teman-teman. Aduh, sorry, ini HTML, harusnya tag tabel ya teman. Harusnya tag tabel, lalu ada t head-nya atau tabel head, ada tr-nya atau tabel row, dan th ini ya tabel head gitu, cuman agak bold gitu dia. Nah, ada tabel bodinya, tabel row, dan uh, tabel kolomnya gini gitu. Biasanya sih kalau nggak th td ya teman-teman. Ya, mungkin untuk secara langsungnya mungkin kita langsung best practice-nya aja teman-teman. Jadi teman-teman buka aja text editornya. Seperti biasa saya membuka Sublime Text di sini. Seperti biasa kita buka satu tag emet tanda seru ini buat membuka formatter dari HTML-nya tersebut teman-teman. Seperti ini. Kan belajar bagian 4 di sini. Teman-teman, yang pertama kita akan coba ini ya teman-teman. Kita akan coba include hyperlink ya teman-teman di sini nih. Karena di sini saya hanya punya satu file, mungkin saya akan arahkan ke Facebook ya teman-teman di sini. Misalkan di sininya https fb.com ya, seperti ini teman-teman. Kita openin browser. Ketika kita klik ke sini, dia makanya langsung ke arahkan ke Facebook ya teman-teman. Ini harusnya ke Facebook. Nah, ini udah otomatis ke halaman Facebook.
Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan coba pakai hyperlink ya teman-teman. Jadi kita coba aja bikin satu folder ya. Di sini kita kan ada di sini nih di elemen tag HTML. Jadi kita buat aja satu, misalkan seperti file2.html aja teman-teman sini. Nah ini ya, file2.html. Ini harusnya kita buat di sini. Sorry, kita drag and drop dulu ya ke Sublimenya. Nah ini kita apakah bisa? Ini file 2 ya teman-teman, file 2, lalu kita masukkan di sini H1. Ini halaman file 2 seperti ini teman-teman. Lalu kita buat lagi hrefnya di sini yang mengarahkan langsung ke elemen ya. Elemen tag.html HTML seperti ini. Ini kembali ke home. Kalau ini kita masukkan ke file 2.html, ini ke halaman 2 misalkan seperti ini teman-teman. Oke, kita buka lagi di Firefox-nya, kita refresh. Nah, ini halaman 2 ya. Kita klik sini, dia masuk ke halaman file 2 nih. Oke, kita klik lagi home, dia masuk ke yang tadi semula lagi gitu. Nah, itu salah satu fungsi untuk hyperlink ya teman-teman. Kita akan coba ke materi kedua ya, tentang image. Sebenarnya image itu gampang ya, jadi teman-teman pilih aja image apa. Misalkan saya punya image banyak, ini aja, copy, kita masukkan ke sini. Ini namanya pln.png. Jadi di halaman ini kita masukkan image, dan di source nya ini kita buka pln.png seperti ini teman-teman. Untuk alt itu buat ini ya, penamaannya. Jadi jika dia tidak keload, otomatis dia ada namanya di sini nih. Atau placeholder ya, intinya. Ntar jadi pas kita hover ini ada namanya di sini. Image 2 misalkan seperti ini. Kita refresh. Image 2. Sorry. Kenapa enggak ya? Harusnya bisa sih. Oh ya, sorry, ini nggak pakai slash. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, ini ada ya teman-teman. Walaupun agak burik, kita atur aja di sini stylenya. Width-nya itu 100 pixel. Sorry, ini gini. Nah, seperti ini. Refresh. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini salah satu cara untuk menginsert gambar atau image ke dalam file HTML ya teman-teman. Oke, udah sampai situ. Mungkin kita langsung ke tabel. Kan tadi saya salah memasukkan sintaks tabel. Harusnya tabel jadi HTML gitu di contohnya. Mungkin saya kurang fokus karena udah malam juga ini saya ngerjain kontennya gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kita misalkan masukkan tabel di sini. Tabel seperti ini. Lalu ada t-head. Sebenarnya t-head itu cuman format ya teman-teman, biar agak rapi aja gitu. Jadi teman-teman bisa langsung tuliskan tr aja di sini, langsung itu udah bisa sih teman-teman. th ininya no, lalu ada nama, lalu ada alamat misalkan seperti ini nih, alamat. Lalu kita buat t-body. Sebenarnya ada satu lagi tag ya teman-teman, namanya t-footer atau t-foot namanya, tapi saya nggak gunakan kali ini gitu, cuman buat dua contoh aja, di head sama t-body. Ini satu, ini Rizkan segala IT misalkan, lalu ada alamatnya Bandung misalkan sepertinya teman-teman. Ketika kita refresh ini otomatis jadi satu grid ya, kayak gini teman-teman. Rizkan segala IT ada alamat. Mungkin kita sedikit rapihkan saja di sininya, di bagian tabel atau di head. Ini aja style di sini, style margin right nya kita atur 20 pixel. Kita coba ya,
masuk ya. Oh sorry, ini mungkin padding ya, padding gini. Nah ini udah ada, atau mungkin kurang titik koma, sorry titik koma di sininya seperti ini. Kok nggak ngaruh ya? Ini yang ngaruhnya ini doang sih, tapi nggak apa-apa lah. Untuk lebih jelasnya sih kita kasih border ya di sini ya, border 1 misalkan, yang berarti 1 pixel ini. Nah kayak gini teman-teman, biar lebih jelas nih. Lalu di sini juga kita bisa ngatur ya, misalkan si nama ini pengen besar gitu, atau alamat itu pengen agak besar gitu ke sini. Misalkan kita punya 2 kolom kayak gini, refresh. Nah ini kita misalkan Firman itu sama gitu kayak Rizkan, alamatnya sama-sama di Bandung. Kita bisa masukkan satu yang sama ya, misalkan di sini kita pakai atribut yang namanya rowspan 2 di sini gini. Nah jadi dia itu nyambung 2 gini ya. Kalau dia mau ke samping dia pakai call span ya teman, call span kayak gini 2. Ini rowspan nya 2, rowspan nya 2 kayak gini. Nah, ini nggak ngaruh ya, soalnya ini cuma 1 sih. Di sini juga kita kasih call span nya 2 seperti ini, dia akan melebar. Sorry, ini seperti ini kah? Ini hapus lagi aja seperti ini nih, otomatis nyambung sih yang Bandung harusnya. Nah seperti ini teman-teman, itu yang buat call span. Kalau yang row span itu menggabungkan 2 row atau 2 baris seperti ini. Kalau call span itu menyambungkan 2 atau lebih kolom gitu, atau ya kolom ini, kolom ke samping ke sini nih. Juga kita bisa buat ke center, style text elegant center misalkan seperti ini. Sorry, seperti ini biar dia ke center enak aja gitu. Nah seperti ini ya. Mungkin segitu saya yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, tentang pelajaran bagian keempat ini. Tentang kita rangkum sedikit, kita belajar tentang hyperlink, bagaimana cara menyambungkan satu dokumen ke dokumen lain, atau menyambungkan antar halaman pada web HTML ya teman-teman. Lalu kita mempelajari juga tentang memasukkan image pada web atau situs HTML. Dan terakhir kita belajar tentang tabel atau grid, kolom, dan row pada HTML, yaitu segmen elemennya HTML gitu. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kalimat saya maupun cara saya berpraktek gitu ya teman-teman. Jumpa lagi di video selanjutnya di playlist yang sama atau di video lainnya. Saya Rizky Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.